Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasanya mana? Luar biasa. Iya, hebat. Sore ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sudah siap yang di rumah? Pasti sudah dong ya? Sudah. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita tahu kalau kita boleh ada sampai saat ini, anak-anak masih sehat semua. Itu karena Tuhan Yesus sangat baik. Yuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mau nyanyi suatu pujian. Pujian apa Cici Karen? Bapa Engkau sungguh. Iya, kita mau nyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari semua anak-anak angkat tangannya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Kawanganmu besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari semua kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua lupa tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Bapa kami sangat baik. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai tamatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua katakan, amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. One, two, three. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sahabat, itu anak
Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam barca. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, dapat 8 orang selamat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan. mengajar kami. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa? Cici? Karen? Tante Devi. Ya, silakan Tante Devi. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sore ini Tante mau membawakan cerita tentang raja yang begitu jahat. Yuk kita buka di kitabnya di 1 Raja-Raja 16 sampai 20. Nah, pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh raja yang sangat jahat. Raja yang menentang Tuhan, yang tidak dengar-dengaran akan Tuhan, yaitu Raja Ahab. Tidak hanya itu, Raja Ahab mengambil istri dari bangsa Sidon yang bernama Isabel. Isabel ini menyembah patung-patung Baal. Dia mendirikan patung Baal. Dia mempunyai patung Baal namanya Asyera. Dan selain itu, Isabel juga membunuh para nabi-nabi Tuhan di Israel. Jadi tidak ada yang hidup. Dia membenci akan nabi-nabi Tuhan. Dan dia menyuruh nabi-nabi Baal sebanyak 400 nabi Baal untuk mengurus semua patung-patung Baal. Dan 450 nabi Baal untuk mengurus patung Asyera. Mereka menyembah kepada Baal dan membawa bangsa Israel untuk tidak taat kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Dan akhirnya dia mengirimkan Nabi Elia kepada Israel. Dia memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa apa yang dilakukan Raja Ahab itu adalah dosa di mata Tuhan dan kekejian di mata Tuhan. Tetapi anak-anak, Raja Ahab tidak mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia. Akhirnya Tuhan menjadi marah dan tidak mendatangkan hujan selama bertahun-tahun. Dan Raja Ahab begitu marah kepada Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia dikejar dan ingin dibunuh oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel.
Oleh karena itu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bersembunyi ke Sungai Kerit. Ke sebelah timur dia berjalan ke Sungai Kerit, dan di situ Elia mendapatkan minum dari sungai tersebut, dan juga Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Di pagi hari Elia mendapatkan roti, dan di petang Elia mendapatkan daging. Elia begitu tercukupi. Tetapi karena kekeringan yang begitu lama, akhirnya Sungai Kerit pun menjadi kering. Nah, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan berbicara, "Hai Elia, pergilah kamu ke Sarfat. Dan di Sarfat, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan." Dan Elia mendengar suara Tuhan. Elia taat sama Tuhan. Elia pergi ke Sarfat. Dan tiba di pintu gerbang kota Sarfat, Elia melihat ada seorang janda sedang mencari kayu bakar, dan dia meminta tolong kepada janda tersebut. "Berilah aku minum," katanya. Dan sudah itu janda tersebut membawakannya, dan sebelum janda itu pergi dia juga meminta, "Berikanlah roti." Janda tersebut berkata kepada Elia, "Tidak ada roti padaku, hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buliku, dan ini juga aku mau masak untuk sore ini bersama, dan itu hanya bisa dimakan untuk aku dan anakku satu kali makan, dan setelah itu aku tidak dapat makan lagi dan aku bisa mati dengan anakku." Tetapi Elia berkata, "Lakukanlah apa yang aku katakan, karena Tuhan berfirman bahwa tepung dalam tempayanmu tidak akan habis dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan." Nah, apa yang dilakukan janda tersebut? Dia menuruti, dia taat, dia melakukan, dia memasak tepung tersebut, membuatkannya roti untuk Nabi Elia. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tepung dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti yang Tuhan katakan. Luar biasa, mukjizat dari Tuhan. Setelah itu Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk bertemu dengan Raja Ahab, karena di situ Tuhan akan menurunkan hujan dan akan menyatakan kuasanya. Nabi Elia taat dengar-dengaran. Dia pergi menemui Raja Ahab dan berkata kepada Raja Ahab, dia menantang Raja Ahab. "Ya, hai Raja Ahab, aku akan menantang nabi-nabi Baalmu untuk mempersembahkan korban bakaran. Mari, undang semua orang Israel, kita naik ke Gunung Karmel, kita mau tahu mana Tuhan yang sesungguhnya, apakah Baal yang engkau sembah atau Tuhan Allah Israel yang hidup." Nah, Ahab mengikuti apa yang Elia katakan. Dia membawa sebanyak 400 nabi Baal ke atas Gunung Karmel beserta orang-orang Israel. Dan Elia membawa 2 lembu jantan untuk dipersembahkan. Waktu itu nabi-nabi Baal mempersembahkan terlebih dahulu. Dia menyiapkan di mezbah persembahan dan meletakkan lembu jantan di atas tumpukan kayu bakar. Dan mereka kemudian memanggil Baal, Baal, Baal. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Bukan Tuhan yang sesungguhnya Baal. Dan api tidak diturunkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi apapun. Dan di situ Elia mengejek Nabi Baal. "Mana, panggil lebih keras lagi. Apakah mungkin Tuhanmu sedang tidur atau Tuhanmu sedang pergi?" katanya. Setelah itu karena tidak terjadi apa-apa, akhirnya Nabi Elia yang mulai mempersembahkan korban bakaran, dia menyiapkan mezbah, dia memberikan kayu bakar, dan dia meletakkan lembu jantan di atas kayu bakar tersebut, dan di sekelilingnya diberikan air. Dan Elia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah bahwa Engkau adalah Tuhan yang sesungguhnya, agar bangsa Israel kembali boleh bertobat
boleh menyembah Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan Allah Israel yang hidup. Dan apa yang terjadi anak-anak? Seketika itu juga api turun dari langit dan menyantap habis semua korban bakaran sampai air pun dilalap habis oleh api yang turun dari langit. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel kembali berbalik dan berkata bahwa Dialah Tuhan yang sesungguhnya, Dialah Tuhan yang hidup. Dan bangsa Israel bertobat. Akhirnya Elia membunuh para nabi-nabi Baal. Setelah itu Elia kembali mendengar suara Tuhan. Dia turun dari Gunung Karmel dan tahukah anak-anak, Raja Ahab merupakan raja yang sangat begitu jahat. Raja Ahab tidak bertobat. Dia malah memberitahukan istrinya Isabel tentang kejadian semua itu. Dan Isabel apa yang terjadi? Bukan bertobat. Dia menjadi marah dan sangat marah. Dia ingin membunuh Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Elia begitu takut. Dia lari, dia pergi ke Beersheba dengan ketakutan yang begitu sangat. Elia kemudian masuk ke padang gurun, berjalan seharian penuh di padang gurun yang begitu panas, padang gurun yang begitu gersang. Apalagi Elia merasa sangat lelah, sangat takut, sangat haus. Di situ tiba-tiba Elia melihat ada sebuah pohon ara. Elia beristirahat di situ. Dan apa yang Elia lakukan saat dia lemah, saat dia merasa kesepian, saat dia tidak ada kekuatan lagi, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Allah yang hidup. Dia berdoa, dia berlutut, dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong. Sampai-sampai dia rasanya mau mati. Dia berkata sama Tuhan, ambillah nyawaku Tuhan. Rasanya tidak kuat lagi, sangat takut, sangat lelah. Dan karena yang kelelahan begitu sangat, Elia tertidur. Dalam tidur, tiba-tiba Tuhan mendengar doa Elia dan dia mengirimkan malaikatnya membangunkan Elia. Hai Elia, bangunlah. Hai Elia, bangunlah. Dan Elia terbangun, dia melihat di sebelah kanannya ada roti, ada air. Makanlah. Malaikat itu menyuruh Elia untuk makan. Dan cepat-cepat Elia makan, Elia minum. Dan kemudian Elia kembali tertidur. Tapi malaikat Tuhan datang kembali untuk membangunkan Elia. Elia, bangunlah, makanlah. Elia kembali makan. Malaikat tersebut berkata, makanlah karena kamu harus mempunyai kekuatan yang baru. Harus mempunyai semangat yang baru. Karena Elia akan berjalan 40 hari, 40 malam untuk pergi ke gunung Tuhan. Ke gunungnya Tuhan yaitu Gunung Horeb. Di situ Elia akan bertemu dengan Tuhan. Dia akan mendapatkan tanda dari Tuhan. Dan Elia begitu taat, dia berjalan ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam dengan kekuatan yang baru, dengan pemulihan yang baru dari Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Nah, pada saat di Gunung Horeb, Elia masuk ke sebuah gua, dia bermalam di situ dan dia mendengar suara Tuhan. Hai Elia, apa yang kau kerjakan di sini? Kata Tuhan. Elia menjawab, Tuhan, aku inilah nabi dari Israel satu-satunya yang masih hidup. Tolonglah hamba karena bangsa Israel sudah mengingkari perjanjianmu. Mereka menyembah Baal, mereka tidak taat lagi kepada Engkau Tuhan. Tolonglah aku. Nabi Elia berseru dan Tuhan memperlihatkan suatu tanda. Dan Elia keluar, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang yang sampai memecahkan batu, tapi Elia tidak melihat Tuhan di situ. Dan yang kedua, Tuhan memerintahkan gempa bumi yang sangat kencang, tapi
Elia juga tidak melihat Tuhan di situ. Dan yang ketiga, ada api yang sangat panas yang datang, tetapi Elia juga tidak melihat Tuhan di situ. Dan tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang. Dan di situ Elia melihat Tuhan. Tuhan berbicara kepada Elia. Hai Elia, turunlah, aku akan memulihkan bangsa Israel dan aku akan menghukum Raja Ahab yang begitu jahat dan juga Ratu Isabel. Begitulah anak-anak semua. Jadi kita harus walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan kesedihan, dan sekarang mungkin kita tidak bisa kemana-mana, tetapi Tuhan tahu bahwa Tuhan yang sanggup akan menolong kita. Walaupun kita di rumah bosan atau mungkin tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi percayalah bahwa rencana Tuhan Yesus adalah rencana yang paling indah. Kita bisa diberikan kesehatan, amin. Kita bisa diberikan kekuatan seperti Nabi Elia, senantiasa berdoa kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya, anak-anak, yuk. Tante punya ayat hafalan, nanti bisa dihafalkan ya. Di Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa semuanya, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Anak yang setia Tuhan kepada Engkau Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap kami semua. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, menjadi berkat, pemulihan, dan kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Sabtu depan Engkau boleh pertemukan kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.